Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat. Selamat datang dalam ibadah minggu di sore hari ini. Dan selamat hari Pentakosta. Satu pujian akan dilantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita selalu diberkati. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 5 Juni 2022, pukul 18 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap mengikuti mempergunakan masker. 2. Kebaktian Pentakosta pertama di Gereja Maranatha dilaksanakan hari ini, Minggu 5 Juni 2022, pukul 9 WIB dan pukul 18 WIB. 3. Kebaktian Pentakosta 2 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Senin 6 Juni 2022, pukul 9 WIB. 4. Penerimaan kolekta Minggu 29 Mei 2022, pukul 9 WIB sebesar Rp24.227.000. Syukur sebesar Rp2.900.000. Persepuluhan sebesar Rp3.291.000 dan sarana fisik sebesar Rp686.000. Penerimaan kolekta Minggu 29 Mei 2022, pukul 18 WIB sebesar Rp9.490.400. Syukur sebesar Rp968.000. Persepuluhan sebesar Rp5.042.500 dan sarana fisik sebesar Rp498.000. 5. Syukur seorang Bapa sebesar Rp5 juta. Terima kasih untuk topangan bagi pelayanan gereja lewat pemberian yang diberikan. Doa kami, Tuhan Yesus selalu memberkati. Pelayan kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya D. Sokota S. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Hok Imtong dan Majelis Jemaat GPM Bet Habara. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul, pasal 4, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-31. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Pentakosta 1. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Demian Pelapori dan Lisa Veronica. Lagu persiapan masuk para pelayan, nyanyian Jemaat GPM nomor 139. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memuliakan Tuhan dalam persekutuan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ambon 5 Juni 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat kekasih Kristus, kita menghadap Tuhan. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus adalah penghibur yang mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus hadir dan berkarya, maka kita dituntun untuk hidup tanpa kekhawatiran dan rasa takut. Sebab kita tahu tanpa Roh Kudus kita tersesat dan tak berdaya dalam gembara dunia ini. Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta itu juga adalah roh yang memimpin kita di masa kini untuk menjadi pembawa kesejukan, pemberi semangat, dan berani untuk membela kebenaran dan keadilan. Di hari Pentakosta ini, marilah kita merenung sejenak. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Kami mengaku dalam segala gembara hidup ini, ada banyak keping dosa yang terhampar di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Allah, tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jalan kami. Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah seperti lidah-lidah api, membakar semangat untuk bersaksi,
membangkitkan karunia-karunia rohani, membangun tubuh Kristus menjadi satu hati. Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta agar disaksikan kepada semua suku bangsa, diperingati umat Allah sepanjang masa, menjadi berkat bagi anak cucu yang percaya. Roh Kudus masih tercurah terus bagi mereka yang percaya kepada Kristus, agar senantiasa hidup kudus sebagai umat Allah yang sudah ditebus. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah pengampunan. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saya undang jemaat berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Jadi saudara-saudara, hiduplah sesuai firman Tuhan sebagai umat-Nya. Hiduplah dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kemurahan hati, dan dalam pemberitaan kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau namaku, pemimpin terdekat. Mengapa aku Tuhan, dirimu dunia, baru kilauan Engkau dan suara godanya, di dalam dan di luar, si jahat mendesak, barisan lawan dosa, ya Tuhan kau tegak. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan bagian firman Tuhan yang menjadi fokus pemberitaan di hari ini
terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan, dan setelah selesai membaca kita akan mengaminkannya dengan menyanyi amin amin amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, di kesempatan kebaktian Pentakosta ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Namun selaku manusia kami sadar, kami penuh dengan banyak dosa dan kekurangan. Dan oleh karena itu kami tidak mampu untuk mengerti, memahami, apalagi melakukan firman ini dalam hidup kami. Dan oleh karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca firman Tuhan ini dan kami merenungkannya secara bersama, itu lalu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman hidup bagi kami, dan kami mampu untuk memperlakukannya dalam seluruh kehidupan kami dari waktu ke waktu. Ini kami Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Beta akan membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu baca ayatnya yang genap. Kita memulai dengan perikopnya secara bersama-sama. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang beta kasih dalam Tuhan Yesus, selamat sore, shalom. Mohon maaf beta tidak pakai masker karena beta pun jarak sedikit jauh dari Bapak Ibu, jadi boleh toh beta seng pakai masker. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini sebenarnya kita merayakan dua peristiwa penting. Ya, mengapa beta bilang ada dua peristiwa penting? Peristiwa penting yang pertama adalah hari ini kita merayakan yang disebut Hari Raya Pentakosta sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Hari Raya Pentakosta biasa disebut juga hari keturunan atau pencurahan Roh Kudus. Atau orang juga biasa bilang hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Atau hari yang ke-10 setelah kenaikan Yesus ke sorga. Ya. Dan peristiwa yang kedua adalah hari ini tepatnya 5 Juni 2022 ya. Tinggal 5 Juni kita merayakan
Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya, hari ini 5 Juni, Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan karena itu mengapa kita bilang hari ini kita merayakan 2 momen penting. Peristiwa Pentakosta sendiri adalah merupakan pemenuhan dari janji Allah. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, Yesus sebelum terangkat ke sorga, ia berkata kepada para murid, para rasul, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Sebab penggenapan janji dari Bapa akan dinyatakan kepada kamu. Dan ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, itu catatan Yesus sebelum ia terangkat ke sorga. Malah ketika para murid merasa begitu berkeberatan bahwa Yesus harus naik ke sorga, ia katakan, aku harus pergi supaya penolong itu datang, supaya penolong itu diberikan Bapa kepada kamu. Hai Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dicurahkan kepada para rasul dan orang percaya karena mereka masih tinggal di dunia. Mereka harus melaksanakan amanat pemberitaan Injil yang dipercayakan Yesus, dipercayakan Bapa kepada mereka. Dan tugas pemberitaan Injil itu menyatakan tentang Kristus yang bangkit, menyatakan tentang karya Allah yang besar yang menyelamatkan manusia dan dunia di dalam Kristus. Itu bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Itu tugas yang penuh dengan tantangan, tugas yang penuh dengan berbagai rintangan, hambatan, bahkan ancaman. Ya, resikonya sangat luar biasa. Ada penderitaan, ada penganiayaan yang harus dialami oleh para rasul, tapi juga oleh orang percaya yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita Allah, memberitakan karya Allah di dalam Kristus, karya selamatnya. Jadi itu tidak mudah. Ya. Karena itu para murid, para rasul, orang percaya, umat Tuhan mesti dikuatkan. Mereka mesti diberi roh keberanian supaya mereka tidak takut, supaya mereka teguh, supaya mereka kokoh, supaya mereka tetap berpegang pada komitmen mereka dan tetap konsisten untuk memberitakan Injil apapun resikonya. Dan itu sejalan dengan tema bulan kita dan tema minggu kita seperti yang diturunkan oleh Gereja Protestan Maluku melalui Lembaga Pembinaan Jemaat. Tema bulan Juni bilang dipenuhi Roh Kudus untuk menata layani ciptaan. Sedangkan tema minggu bilang Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi dan melayani. Kalau orang dengar kata menata layani, ya, orang pasti berorientasi itu pelayanan. Ya. Menata layani bukan sekedar melayani secara verbalistik, tetapi di dalamnya adalah bagaimana orang mengelola, mengurus, mengatur kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada setiap orang, kepada setiap pribadi, dan kepada setiap persekutuan atau komunitas. Bagaimana orang bisa menjadi alat kesaksian bagi Allah, menjadi orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menjadi hamba dan pelayan. Di sini ada yang mendapat kepercayaan
dan ada yang memberi kepercayaan. Dan yang pasti bahwa yang memberi kepercayaan memiliki status, memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang diberi kepercayaan. Dia memiliki kedudukan yang lebih besar dari yang mendapat kepercayaan. Jadi kalau dibilang Roh Kudus diberikan supaya orang-orang percaya bisa menata layani ciptaan, itu berarti bahwa Allah yang memberikan kepercayaan ini adalah pencipta. Dia adalah pemilik dari segala ciptaan. Dan kalau bilang ciptaan bukan cuma sesama manusia, tapi alam ini, lingkungan di mana kita hidup, dan juga ciptaan yang lain, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya yang ada di bumi, di alam ini. Tempat di mana kita dipercayakan bukan sekedar untuk hidup, ya, tapi untuk berperan, melaksanakan tanggung jawab kita sebagai saksi-saksi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tugas ini harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Tugas ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tugas ini harus dilaksanakan dengan jujur, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan. Sebab tugas ini bukan milik kita, tetapi dipercayakan kepada kita. Orang yang tidak memiliki ketulusan hati, kerendahan hati, kejujuran terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri dan terhadap sesamanya, tidak akan pernah mungkin bisa melaksanakan tugas memberitakan kabar sukacita Tuhan. Tidak akan pernah bisa dengan sungguh-sungguh, dengan taat, dengan tekun, dengan rajin, melalui perannya menyatakan tentang Kristus, tentang karya besar Allah, karya selamat Allah bagi orang lain, ya. Dan kemudian kita melihat ada pertumbuhan-pertumbuhan spiritual, rohani, iman yang terjadi. Dan karena itu orang mesti diberi spirit, diberi kekuatan, dan Roh Kudus diberi Allah. Roh Kudus dicurahkan supaya spirit itu, supaya kekuatan itu, kuasa itu dimiliki oleh orang-orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, dengan tulus, dengan rendah hati, dapat dengan berani melaksanakan tugas ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini sejalan juga dengan bagian teks kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Disaksikan di sana, dan kalau kita baca bagian ini kita juga mesti melihat bagian sebelumnya. Bahwa Petrus dan Yohanes menjumpai rekan-rekannya di Yerusalem. Mereka menceritakan pengalaman mereka. Pengalaman di mana mereka harus dihadapkan pada pengadilan Mahkamah Agama. Dan itu terjadi karena mereka memberitakan tentang Kristus yang mati dan bangkit. Itu terjadi ketika mereka memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Kristus yang besar dan luar biasa yang menyelamatkan manusia. Bahkan itu juga terjadi ketika kuasa Tuhan yang turun atas mereka di pencurahan Roh Kudus di Pentakosta, dan mereka sanggup melakukan tanda mujizat dengan menyembuhkan seorang lumpuh sudah 38 tahun yang ada di Serambi Salomo. Dan itu menjadi penyebab mereka ditangkap dan mereka dibawa untuk diadili di Mahkamah Agama. Petrus dan Yohanes dianggap sebagai orang-orang yang memprovokasi
para penduduk saat itu, sehingga banyak orang saat itu yang menjadi percaya atas pemberitaan mereka. Bahkan yang luar biasa, mereka dilarang untuk tidak boleh lagi menyaksikan tentang Kristus. Tapi yang luar biasa dan hebatnya, mereka tidak takut. Ya, Petrus dan Yohanes bilang kita harus lebih taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Ya, mereka tidak takut, sekalipun resikonya adalah penderitaan, penganiayaan, ditangkap, dipenjarakan. Dan toh pada akhirnya mereka dibebaskan karena mereka ya tidak diketemukan salah apa yang ada pada mereka. Dan ketika mereka menyampaikan pengalaman ini kepada rekan-rekan mereka yang ada di Yerusalem, kepada umat Tuhan yang telah percaya, yang membentuk persekutuan jemaat mula-mula yang di Yerusalem, mereka menyatakannya, meresponsnya dengan luar biasa. Mereka tidak sekedar menyatakan, oh hebat, oh Petrus dan Yohanes luar biasa. Ya, tetapi yang terjadi adalah mereka menyatakan respons mereka itu dengan menyatakan, menaikkan doa sebagai pernyataan syukur kepada Tuhan, kepada Allah di dalam Kristus. Pak Ibu bisa baca ya, di dalam ayat 23, 24 ya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca. Mereka menyatakan di dalam doa mereka bersama dalam persekutuan itu, kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu dahsyat, Allah itu hebat. Ya. Sekalipun ada tekanan, sekalipun ada penindasan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada tantangan, tapi kuasa Allah sanggup membebaskan. Kuasa Allah sanggup menyelamatkan para rasul dan orang-orang percaya saat itu dari tekanan, dari penindasan, dari penganiayaan, dari penderitaan. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, doa menjadi sarana yang sangat penting bagi para rasul dan orang percaya saat itu. Doa bagi mereka itu sesuatu yang sangat penting. Dengan doa mereka dikuatkan, dengan doa mereka bisa membangun relasi dengan Tuhan, menyatakan syukur mereka. Dan dengan doa hasilnya luar biasa. Ya, kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 15, dia bilang doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Dan ayat 16 bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang percaya dan para rasul. Doa yang dinaikkan dengan taat, dengan setia, dengan rendah hati, dengan penyerahan hidup kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mereka diselamatkan. Kuasanya sangat besar sekali. Dan itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Tanda ajaib Tuhan terjadi. Tanda heran Tuhan terjadi. Ketika mereka bersekutu di dalam doa. Ya, dengan sungguh-sungguh. Dengan penyerahan hidup pada Tuhan. Dengan tekun, dengan setia. Ya, dengan percaya. Dengan beriman kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Tempat itu bergoncang dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka menjadi berani, tidak lagi takut.
Tidak lagi menyembunyikan diri di dalam ruang-ruang yang tertutup. Tetapi mereka keluar untuk memberitakan Injil tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita punya beberapa catatan berkaitan dengan teks ini. Yang pertama, bahwa Roh Kudus, Roh Allah, roh yang datang dari Allah itu memberi kuasa, memberi kekuatan, memberi keberanian bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh dan mau dipakai sebagai alat kesaksian dan pelayanan bagi Allah, untuk menyatakan tentang Injil kerajaan Allah. Setiap orang punya pengalaman iman masing-masing. Tapi yang pasti bahwa setiap kita dikaruniakan Allah Roh Kudus. Persoalannya Bapak Ibu, bikin Roh Kudus itu terus jadi Roh Kudus, Roh Suci kah jadi roh yang lain? Ya. Supaya Bapak Ibu punya kekuatan, punya kuasa yang dipengaruhi oleh kuasa Allah itu untuk bisa menyatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat, beta sedikit gelisah Bapak Ibu, kemarin-kemarin di PA beta menyatakannya, beta sedikit gelisah dengan realitas kini. Kita lalu bertanya, roh apa yang sementara mendiami kita? Roh apa yang sementara mempengaruhi kita saat ini di dunia modern ini? Anak-anak kecil lagi sudah dikasih gadget-gadget dan sebagainya. Ya, anak-anak sekolah yang pernah tahu jam, ya. Tidur sampai jam-jam 2, jam 3, ya. Karena papa mama yang mau terlalu pusing lah, kasih tinggal saya daripada menangis, lebih baik kasih HP aja. Dia bermain game aja, sampai capek juga tidur, ya. Belum lagi di jalan setiap kali saya pergi ke kantor, pulang kantor, masih pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, anak-anak sekolah, SMP, SMA tawuran. Itu roh apa saya tidak tahu yang menguasai mereka. Roh zaman ini roh kekerasan atau roh apa? Ya. Lalu ketemu bertanya, siapa yang salah? Guru kah, orang tua kah? Ya. Apakah itu yang mereka diajarkan kepada mereka sehingga yang ada di pikiran mereka cuma tawuran, kekerasan? Apakah itu untuk menyatakan eksistensi mereka sebagai anak-anak tua? Ya. Belum lagi malam-malam, kalau malam minggu saya minta maaf untuk orang-orang muda kepunyaan Tuhan, balap-balap di jalan kelompok-kelompok. Wow. Ada juga remaja, pemudi, ya, dengan celana-celana umpan, ya, di belakang motor yang tidak bisa dibilang gitu. Malah ada orang bilang untuk saya, ibu kadang-kadang tahu, ya, taruhannya adalah cewek. Wow, luar biasa. Roh apa ini? Apakah roh Allah, Roh Kudus tidak mampu mengesampingkan, mempengaruhi hidup kita, mengesampingkan roh-roh yang lain itu? Ataukah kita yang tidak membuka hidup, membuka diri, membuka hati untuk roh Allah menguasai kita, mengendalikan hidup kita? Itu pertanyaan. Bagi kita semua, bagi orang tua, bagi orang-orang muda pilihan Tuhan, bagi remaja-remaja Kristen. Sebab kenyataannya seperti itu. Realitas kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu gelisah atau tidak, tapi saya gelisah. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan hidup orang lain, tidak peka dengan hidup orang lain. Ya. Kepekaan-kepekaan sosial kita, kepekaan-kepekaan persekutuan kita, kebersamaan kita hilang. Orang menjadi begitu egois dan individualis. Kalau orang bicara soal mari berbagi hidup seperti jemaat mula-mula, kadang-kadang ketong su ambil dulu sampai ketong su kenyang, ya. Kalau ketong su puas, baru ketong kasih for orang lain, sisa.
kita kasih sisa, berbagi sisa, bukan berbagi penuh, bukan berbagi utuh. Tapi itu kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam realitas hidup kita. Itu menjadi catatan penting bagi Bapak Ibu Saudara dan beta. Hal yang kedua adalah doa. Doa menjadi kekuatan yang luar biasa bagi para rasul dan orang percaya saat itu. Dengan berdoa mereka mendapat kekuatan, keberanian dan tidak takut untuk menyatakan yang benar dan untuk memerangi yang salah, memerangi yang jahat, yang tidak benar. Tapi apakah doa masih punya kekuatan dan kuasa bagi kita? Sebab sekarang ini waktu berdoa hampir sing ada, mama papa pulang tengah malam, so capek naik tidur. Mungkin kabinakel masih ada lagi. Di rumah tangga kita, di keluarga kita. Tempat di mana kita bisa menghimpun seluruh anggota keluarga. Dan proses-proses pendampingan dan pembinaan jalan bagi anak-anak kita. Adakah itu di hidup kita sehingga doa menjadi nafas? Ya, nafas hidup. Orang bilang doa itu nafas hidup. Tapi kadang-kadang ketemu susing ada waktu lever berdoa. Nanti kalau sudah kepepet, kita harus bilang seperti itu, maaf beta sedikit kasar. Kalau sudah tidak ada lagi jalan, kalau tidak ada lagi cara, baru orang ingat Tuhan. Baru orang datang cari Tuhan. Tapi kalau belum kepepet, belum kehabisan akal, belum kehilangan arah, orang sing datang cari Tuhan. Karena dia masih kuat, masih hebat, masih luar biasa. Kadang-kadang kebaktian kita juga cuma sekedar datang supaya orang tahu kita bukan orang kafir, kita bukan orang munafik. Tapi setelah kembali keluar dari gedung gereja ini, kita menjadi orang-orang yang kehilangan orientasi hidup, kehilangan arah hidup yang benar dan sesungguhnya. Kebaktian bukan seperti itu. Bukan ketong datang lah, ketong bawa ketong pun kolekta lah, ketong seperti ya orang bilang ketong sembah Tuhan. Tidak. Kebaktian yang benar adalah nyata di dalam perilaku hidup setiap hari. Dalam relasi yang benar dengan Tuhan dan relasi yang benar dengan orang lain yang dimulai dari rumah tangga kita, dari keluarga kita, dari persekutuan terkecil. Dan persekutuan kebersamaan hidup itu penting supaya di dalamnya orang saling menguatkan, orang saling mendorong ke arah kebaikan, orang saling membantu, orang saling melayani satu dengan yang lain. Dan itu yang terjadi di antara para rasul. Persekutuan menjadi kekuatan ya, yang memberi kepada mereka hikmat untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang besar. Firman Tuhan bilang hidup yang rukun, ya, hidup dalam persaudaraan yang saling memperhatikan, kesanalah Tuhan Allah memerintahkan Bapak Ibu nyatang berkat-berkat kehidupan. Jadi kalau ketumpung hidup sukembang kempis, ingat saja doa masih jadi kekuatankah? Persekutuan hidup bersama masih menjadi kekuatankah? Sehingga berkat Tuhan teraliri di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ingat, hal yang terakhir ada. Biarlah persekutuan kita yang ada, mulai dari keluarga rumah tangga kita, menjadi alat kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bukan secara verbalistik saja, ungkapan kata-kata saja, pernyataan kata-kata saja. Tapi cerminan hidup itu yang penting. Hidup itu yang penting, teladan hidup itu yang penting. Orang tidak akan terpengaruh dengan apa yang kita bilang, apa yang kita katakan. Orang lebih terpengaruh dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Jadi kalau bilang benar, bikin benar. Bilang baik, bikin baik. Bilang sing menipu, berarti tidak boleh menipu. Tuhan kiranya menolong kita supaya berkat Tuhan terus mengalir dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dalam sukacita hidup kita menjadi layak. Dan kita menjadi orang-orang yang dapat dipakai Tuhan menjadi alat kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama.
Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita mengasihi orang lain. Amin. Bapak Ibu diundang berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan persembahan pujian solois dari Demain Pelapori. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat merayakan Pentakosta yang pertama. Berada
Seperti Yesus Tuhanku yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Saat semua tiada. Terima kasih atas hidup pujaannya. Semoga memberi kekuatan kepada kita yang mendengar. Kita ada pada persembahan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil memberi persembahan, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1, ku dengar berkat-Mu turun. Menghidupkan padamu dan
kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus, di depan altar-Mu yang suci dan kudus ini Tuhan, telah tersedia persembahan syukur kami yang kami bawa melalui rumah tangga pribadi kami masing-masing. Kami mohon Tuhan mau memberkati persembahan ini Tuhan, agar kiranya persembahan ini benar-benar dikelola secara baik dan persembahan ini boleh berguna untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami tidak hanya memberi lewat materi saja, tetapi kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini persembahan kami Tuhan, ini doa kami. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber pemberi berkat, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita mendengarkan persembahan pujian solois dari Lisa Veronica. Shalom, selamat Hari Pantekosta. Semoga lagu ini menjadi berkat buat kita semua.
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih atas kidung pujiannya, dan kita yang mendengar semoga dikuatkan juga. Ibu bapak dan saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kami datang di hadapan kekudusan Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus, pemilik, pemberi, dan pencipta kami, yang membuat kami ada, yang memelihara kami, yang menjaga kami, yang menuntun kami, bahkan yang menganugerahkan kami. Roh Kudus mendiami seluruh hati dan pikiran kami, memberi kepada kami kuasa, keberanian, bahkan kekuatan untuk terus menjalani hari-hari hidup ini, untuk bersaksi dan melayani, untuk menyatakan tentang karya-karya besar Tuhan, karya-karya selamat Tuhan di dalam Kristus Yesus. Melalui juga hidup kami, peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab kami, jabatan dan kedudukan kami, dimanapun kami ada, yang dimulai dari keluarga kami, rumah tangga kami, di lingkungan di mana kami hidup, kami bernaung, di masyarakat, di tempat persekutuan bersama sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, tapi juga di tempat di mana kami bekerja, kami mengabdi, kami berkarya, kami melayani. Tolong kami Tuhan, sebab kami sadar bahwa terkadang kuasa dunia ini berjuang untuk mempengaruhi kami, mengikat hidup kami. Dan seringkali kami tergoda untuk jatuh, untuk memberontak, membelakangi Tuhan, menjadikan hidup kami tidak peduli, tidak peka terhadap penderitaan orang lain, terhadap kesulitan orang lain, bahkan terhadap kehancuran hidup bersama di alam ini, di semesta ini, di bumi ini. Terkadang kami menutup mata terhadap ketidakadilan, terhadap ketidakbenaran. Terkadang kami menutup mata terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang, kejahatan. Karena kami ingin mencari bagi kami posisi-posisi yang aman,
Tapi Tuhan menempatkan kami di bumi ini untuk menyatakan yang benar di atas yang benar dan yang salah di atas yang salah. Untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, cinta kasih. Supaya semua orang, siapapun dia tanpa pandang bulu, bisa menikmati hidup yang layak. Hidup yang penuh sejahtera, hidup yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Sebagaimana yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Dan Tuhan menginginkan kami membangun persekutuan yang solid, persekutuan yang saling mendukung, saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan. Dan itu menjadi kekuatan kami untuk terus bertahan di tengah berbagai tantangan, persoalan, resiko-resiko kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai persekutuan bergereja, berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan, ya Allah kami, hari ini sebagai orang percaya kami memperingati peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh para rasul, orang-orang percaya di zaman gereja mula-mula. Bahkan juga yang Tuhan curahkan kepada kami semua. Biarlah peristiwa ini membuat kami menjadi sadar bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, biarlah kami membuatnya menjadi kekuatan yang mengendalikan seluruh hidup kami, supaya perilaku hidup kami, sikap, tutur kata dan perbuatan kami mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kami. Kami berdoa Tuhan, bagi persekutuan kami yang datang dan berkebaktian di saat ini, diberkatilah kami semua. Tuhan mengenal kami masing-masing pribadi. Tuhan juga mengenal kami di dalam kehidupan bersama kami, di keluarga kami. Tapi juga dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk bergumul, untuk berjuang, membangun kehidupan ini. Tuhan pun berkenan memberkati kami semua. Supaya apapun yang kami lakukan Tuhan, semua itu menyatakan Tuhan dan menjadi kebaikan bagi hidup bersama kami. Kami berdoa bagi orang-orang muda pilihan Tuhan, bagi para remaja Kristen kami, bagi anak-anak kami. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan masa depan mereka. Ajar mereka Tuhan untuk mau berjalan menurut jalan yang Tuhan kehendaki. Supaya masa muda mereka, supaya kehidupan remaja mereka tidak menjadi suam, tidak menjadi pudar. Mereka tidak pernah melupakan pencipta mereka pada masa muda mereka. Supaya masa depan gemilang menjadi bagian kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, ketika berhadapan dengan berbagai tantangan, godaan dunia ini, oleh kuasa Roh Kudus yang Tuhan beri di dalam hidup mereka, mereka sanggup, mereka mampu untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan dan kuasa-kuasa dunia. Perjuangan-perjuangan mereka dalam pendidikan dan masa depan mereka, Tuhan tolong, Tuhan lukis masa depan mereka di telapak tangan Tuhan, dan mereka menjadi biji mata kesayangan Tuhan. Dimanapun mereka berjuang untuk masa depan mereka, Tuhan berkenan ada bagi mereka. Setiap keluarga Kristen yang ada di wilayah pelayanan klasis Kota Ambon atau di wilayah yang ada di seputar Kota Ambon ini, Tuhan berkenan memberkati. Setiap keluarga Kristen dalam pergumulan, dalam perjuangan hidup, jauhkan dalam kehancuran dan keretakan kehidupan Tuhan. Belajarlah setiap keluarga Kristen
untuk tetap menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan yang mengendalikan seluruh kehidupan keluarga Kristen, supaya kehidupan keluarga Kristen diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, bagi jemaat-jemaat yang ada di wilayah pelayanan klasis Kota Ambon yang menjadi pengelola, menata seluruh kebaktian yang ada di Gereja Maranatha ini. Tuhan berkenan memberkati Majelis Pekerja Klasis. Tuhan berkenan memberkati semua jemaat-jemaat yang ada di wilayah pelayanan klasis Kota Ambon, para pimpinan jemaat, perangkat pelayan, bahkan semua umat Tuhan, supaya tugas-tugas penata layanan yang dipercayakan dapat dilakukan dengan takut pada Tuhan, menurut kehendak dan kemauan Tuhan sendiri. Para pelayan yang juga sementara melaksanakan studi banding di Bandung, Tuhan, perjalanan mereka dan seluruh maksud-maksud dan rencana-rencana mereka, Tuhan, kami taruh di dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, supaya rencana dan maksud baik mereka dalam perjalanan yang mereka lakukan di dalam studi banding ini bisa berguna, bisa bermanfaat. Dan setelah mereka kembali, semua itu berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat-jemaat yang mereka layani. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah Indonesia, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon. Tuhan berkenan memberkati para pimpinan kami. Rahmati mereka dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan Roh Kudus Tuhan. Bahkan sampai di pelosok terpencil sekalipun, di RW, RT, supaya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan menjadi bagian hidup bersama kami sebagai masyarakat di kota ini. Kami memperolehnya, kami mendapatkannya ya Tuhan. Karena pemimpin kami yang berhikmat dan bijaksana yang selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran bagi kehidupan bersama kami. Kami percaya sungguh Tuhan. Tuhan anugerahkan kami roh di mana kami saling menghargai, kami saling menghormati. Sebagai sesama anak-anak negeri ini, anak-anak di kota ini. Supaya kami bisa hidup berdampingan dalam damai. Dan semua itu menjadi sukacita dan kebahagiaan kami bersama. Dan kota ini menjadi kota yang damai dan tenang. Dan semua orang, siapa saja, bisa datang dan menikmati kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai. Dan semua itu karena kemurahan, kasih, anugerah, dan cinta Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Protestan Maluku, bagi majelis pekerja harian sinode. Tuhan berkenan merahmati juga mereka dengan Roh Kudus Tuhan, menguasai mereka dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Supaya sebagai pimpinan gereja ini, mereka dilayakkan Tuhan untuk menata layani kehidupan bersama di gereja Protestan Maluku, di klasis-klasis, di jemaat-jemaat yang selalu membutuhkan pendampingan mereka sebagai pimpinan gereja ini. Karena itu tolonglah mereka Tuhan, diberkatilah mereka dalam tugas-tugas yang dipercayakan untuk menata layani kehidupan bersama di gereja Protestan Maluku, untuk memimpin gereja ini. Kami berdoa bagi semua orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, pemulihan dan penyembuhan dari Tuhan. Orang-orang yang ada dalam
persoalan-persoalan hidup yang berat, pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Tuhan menolong, Tuhan menjamah kehidupan mereka. Tuhan memberikan jalan keluar terbaik atas setiap persoalan-persoalan kehidupan mereka. Bahkan jika ada yang sakit yang membutuhkan pemulihan dan penyembuhan, Tuhan menjamah, memberikan kepada mereka pemulihan dan penyembuhan. Supaya mereka bisa menikmati kehidupan bersama dalam sukacita ketika mereka dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Hamba berdoa bagi kami semua yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam kebaktian di gedung Gereja Maranatha ini di jam kedua di sore menjelang malam ini. Hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk melayani ibadah, memberitakan firman kebenaran Tuhan. Hamba percaya kesempurnaan ada pada Tuhan. Sempurnakanlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami bersama untuk melangkah dengan benar, dengan takut pada Tuhan, tidak gentar karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada kami semua supaya kami semakin berani untuk menyatakan tentang kemahakuasaan dan cinta kasih Tuhan supaya bisa dinikmati oleh semua orang. Semua kami, baik penatua diaken yang bertugas, baik kolektan, baik kantoria, baik pemusik semua, solois, baik kostor yang mempersiapkan gedung gereja ini bagi kami, yang memanggil Tuhan untuk datang berkebaktian untuk Tuhan, termasuk tim Satgas, pemandu sound system Infokus. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkati kami semua, supaya kami tetap layak menjadi alat di dalam tangan Tuhan melalui talenta dan kemampuan yang kami miliki. Kami bisa memperlabakan semua itu dan menyiapkan segala yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepujian Tuhan, dan untuk kebaikan bagi kami bersama, bagi semua kami yang dipercayakan untuk melayani dan bertugas sesuai peran dan fungsi kami di kebaktian ini. Bapa di sorga, kami akan memasuki malam ini Tuhan, masuki malam ini bersama kami, supaya kami bisa beristirahat, tidur dengan tenang dan nyenyak. Kami bisa bangun di esok pagi, kami bisa melakukan lagi aktivitas kami sebagaimana Tuhan percayakan kepada kami. Perjalanan pulang kami setelah kebaktian ini ke rumah kami masing-masing Tuhan sertai, supaya kami tiba dengan selamat. Pujian syukur dan terima kasih kami bawa untuk Tuhan. Begini kami datang di dalam doa kami, di dalam permohonan kami, di dalam syafaat kami, di kebaktian di saat ini. Kami mohon pengampunan Tuhan jika ada yang salah, jika ada yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan yang kami lakukan dalam hidup kami, tapi juga dalam kebaktian ini. Layakan kami supaya kami tetap disebut sebagai anak-anak Tuhan. Berkenanlah mendengarkan kami dalam pinta doa, dalam ungkapan syukur dan syafaat kami yang kami bawa, kami persembahkan kepada Allah di dalam kerajaan sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian ini. Saya jemput semua berdiri.
Kudus telah dicurahkan bagi kita. Pergilah, jalanilah kehidupan dengan segala tantangannya dengan penuh keberanian. Kepada mereka yang sakit dan lemah, miskin dan lapar, terpenjara dan terlupakan, yang hidup dalam ketakutan dan ancaman karena ketidakadilan, dan yang kehilangan rasa damai, disitulah kita diutus. Yakinlah, Roh Kudusnya dicurahkan untuk memberikan kepada kita keberanian dalam melayani dan bersaksi. Untuk semua itu, terimalah janji berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman, kasih, dan pengharapan. Amin, amin, amin. Jemaat bersatu teduh dan berdoa. Selamat malam jemaat, selamat merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati. Shalom. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan dosaku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan baru. Sungguh kau mempesona,